Sebelumnya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi patologi tentang sistem respirasi. Nah, sebelum kita mulai pemaparan materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Komariah Ulfa Ramadhani dengan NIM 641142012. Kemudian ada saya sendiri, Nadia Aulia Alvina dengan NIM 64114201131. Kemudian ada Edwin Widodo dengan NIM 64114201132. Ada Rizky Amelia Hadi dengan NIM 64114201133, dan yang terakhir ada Hani Risna Afida dengan NIM 64114201153. Next. Nah, pada presentasi kita kali ini, kita akan dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada anatomi sistem respirasi, yang kedua ada konsep fisiologi sistem respirasi, kemudian yang ketiga ada mekanisme pernapasan, dan yang terakhir ada kelainan atau gangguan atau penyakit pada sistem respirasi. Nah, pada bagian yang pertama yaitu ada anatomi sistem respirasi. Pada anatomi sistem pernapasan ini, yang pertama ada struktur sistem pernapasan, di mana pernapasan dibagi menjadi pernapasan atas, pernapasan tengah, dan pernapasan bawah. Di mana pernapasan bagian atas ini dimulai dari mulut hingga terbatas hingga faring. Kemudian pernapasan pada bagian bawah dimulai dari laring, trakea, bronkus, dan berakhir pada paru-paru. Kemudian ada tulang, otot, saluran terkait pernapasan, yaitu seperti sinus, mulut, tulang, dan otot dada yang membantu pada pernapasan dada. Kemudian ada saluran air mata, plika vokalis, dan ada diafragma, di mana diafragma ini membantu pada pernapasan perut. Oke, lanjut aja deh. Kemudian ada hubungan paru dan jantung. Selanjutnya ada struktur sel alat pernapasan, di mana dimulai dari mulut, dimulai dari hidung, mulut, laring, faring, trakea, hingga ke paru-paru, di mana di dalamnya ada bronkus dan alveolus. Next. Pada bagian kedua ada konsep fisiologi sistem respirasi. Pada fisiologi sistem pernapasan ada fungsi masing-masing bagian sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung yang berfungsi akan menyaring pertama kali saat udara masuk. Kemudian ada sinus, ada tonsil adenoid, ada plika vokalis, ada laring, ada mediastinum, kemudian ada diafragma, di mana diafragma membantu pada proses pernapasan perut. Kemudian ada pleura, yaitu lapisan yang melapisi paru-paru. Kemudian fisiologi sistem pernapasan ini ada proses metabolisme sel paru, kemudian ada jenis pernapasan dada, perut, dalam, dangkal, dan kecepatan. Baik, itu dia penjelasan materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Komariah Ulfa. Silakan. Yang ketiga yaitu ada mekanisme pernafasan. Berdasarkan tempatnya, pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Proses pernafasan dada. Saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara, alhasil dada kita mengembang. Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk berrelaksasi dan terjadi pengeluaran udara, dan kemudian volume rongga dada mengecil. Proses pernafasan perut dibantu oleh diafragma. Ketika kita menekan perut ke dalam sambil tarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi dan membuat volume rongga dada membesar. Saat ekspirasi, otot diafragma berelaksasi yang membuatnya melengkung ke rongga dada dan volume rongga dada pun mengecil. Kemudian ada patologi sistem pernafasan. 1. Infeksi saluran pernafasan berdasarkan letak. Infeksi saluran pernafasan atas, upper respiratory infection, akut atau kronik. Infeksi saluran pernafasan bawah, lower respiratory infection, akut atau kronik.
2. Infeksi saluran pernafasan berdasarkan jenis kuman. Ada TBC, difteri, pertusis, Staphylococcus, dan lain-lain. Gangguan pada hidung. Ada infeksi, absces, furunkel, karbunkel, selulitis, ulceration, rintis, akut, kronik, alergi, vasomotor, sinusitis, pansinusitis, abses sinus, epiema sinus, nasofaringitis, influenza. Gangguan ada polip, nasal, deviasi septum, epistaxis, rhinorrhea atau keluar ingus, korzia, keluar sekret dari mukosa hidung karena pilek. Gangguan pada tenggorokan, infeksi faringitis, tonsilitis, laringitis. Gangguan hipertrofi tonsil, hipertrofi adenoid, abses peritonsiler, retroparingeal, paraparingeal, paralysis of glottis, paralysis of vocal cordis, dan laring. Odema laring, spasmi laring, stenosis laring, hikong, cegukan, diponia, gangguan suara, atau kesulitan dalam berbicara. Gangguan pada paru-paru, infeksi bronkitis akut dan bronkitis kronis, bronkopneumonia, lupus pneumonia, pneumonia karena bakterial, viral, agen kimia, atau eksternal, penyakit lain, bronkospasmi, kontraksi spasmodik otot polos bronkus pada asma, consolidation, proses pemadatan jaringan paru, episema paru, pneumonia atelektasis, bronkitasi, pulmonary collapse. Gangguan pada paru-paru, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, penyakit paru obstruksi menaruh karena episema, bronkitis kronis, asma. Gangguan pada toraks, pitorak, pneumohorak, fibrotoeak, gangguan fungsi paru, respiratory failure, pulmonale, istilah terkait gangguan, sputum, hemoptisis, mukopurulen, batuk produktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Hen. Kemudian materi yang selanjutnya itu membahas mengenai kelainan atau penyakit pada sistem respirasi. Oke, next. Jadi salah satu penyakit pada sistem respirasi itu yang pertama ada bronkitis. Jadi bronkitis itu apa sih? Jadi bronkitis ini disebabkan oleh virus, bakteri, dan organisme yang menyerupai bakteri atau Mycoplasma pneumoniae dan Chlamydia. Serangan bronkitis ini berulang dapat terjadi pada perokok dan penderita penyakit paru-paru dan saluran pernapasan menahun. Gejala dari bronkitis ini bisa meliputi batuk berdahak yang dahaknya dapat berwarna kemerahan, sesak nafas, atau sering menderita infeksi pernapasan, misalnya menderita penyakit flu. Diagnosa pemeriksaan yang biasa dilakukan ini bisa melalui tes fungsi paru-paru, gas darah arteri, ronsen dada bagian saluran pernapasan. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu ada sinusitis. Jadi sinusitis ini merupakan suatu peradangan sinus paranasal yang berada di sekitar rongga hidung. Terdapat 4 sinus, yaitu sinus maxillaris yang berada di pipi, sinus ethmoidalis yang berada di dekat kedua mata, sinus frontalis yang terletak di dahi, dan sinus sphenoidalis yang terletak di belakang dahi. Secara klinis, sinusitis ini dibagi menjadi sinusitis akut, sinusitis subakut, dan kronis. Berdasarkan penyebabnya, sinusitis ini dibagi lagi menjadi hinogenik dan dentogenik. Hinogenik ini merupakan kelainan yang masalahnya ada di hidung.
Semua yang menyebabkan sumbatan pada hidung dapat menyebabkan sinusitis. Kemudian yang kedua ada dentogenik atau odontogenik yang penyebabnya karena mengalami kelainan gigi. Ini sering disebabkan karena sinusitis infeksi pada gigi geraham atas, premoral, dan moral. Oke, next. Jadi gejala sinusitis ini biasanya nyeri ya, terutama pada sinusitis akut. Rasa nyeri ini bisa muncul di beberapa bagian wajah, tergantung bagian sinus mana yang kena. Diagnosis sinusitis ini melalui pemeriksaan dengan menilai gejala dan riwayat penyakit pasien. Akan tetapi, jika sinusitis sudah kronis dan pengobatan tidak berhasil, maka yang harus dilakukan oleh pasien biasanya mereka akan dirujuk ke spesialis THT. Oke, next. Selanjutnya penyakit asma. Jadi asma ini merupakan gangguan pernapasan berupa penyempitan saluran pernapasan akibat reaksi terhadap suatu rangsangan yang memicu timbulnya terjadinya asma. Jadi pemicu asma ini bisa karena serbuk sari bunga, bisa karena debu, bulu binatang, asap, udara dingin, olahraga, dan infeksi. Pengobatan asma ini sebenarnya belum ada obatnya, tapi bisa dilakukan dengan mencegah faktor pemicu. Oke, selanjutnya influenza. Influenza atau flu ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang disebabkan karena udara. Gejalanya itu bisa demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung tersumbat, mengeluarkan cairan, batuk, lesu, dan tidak enak badan. Nah, terus ada pun juga pneumonia, yaitu kematian anak-anak, bisa menyebabkan kematian pada anak-anak dan orang yang berusia lanjut umumnya. Lalu penularan dari influenza ini biasanya memakan waktu 1-3 hari sejak kontak dengan orang yang menderita influenza tersebut. Next. Kemudian ada flu burung. Flu burung ini merupakan virus yang biasanya menjangkiti burung atau mamalia, tapi juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi kepada manusia walau resikonya kecil. Jadi flu burung ini menular melalui udara atau kontak makanan, minuman, dan sentuhan. Virus flu burung ini bisa mati dalam suhu yang tinggi. Misalnya dalam daging, telur itu harus dimasak untuk memastikan virus flu burung itu benar-benar mati. Kemudian bisa juga dengan mencuci tangan dengan antiseptik. Kemudian juga bisa terinfeksi melalui sentuhan ke kulit kita, terus juga kebersihan tubuh dan pakaian. Terus jadi unggas ini yang tidak dipelihara di rumah sebisa mungkin merawatnya itu berada di jauh dari rumah agar tidak terjangkiti virus flu burung. Kemudian gejala dari flu burung ini meliputi demam tinggi, keluhan pernapasan, atau mungkin juga menderita penyakit perut. Jadi perkembangan virus ini dapat berjalan sangat cepat. Jadi pasien perlu segera mendapat pengobatan setelah diketahui mengidap flu burung ini. Kemudian ada asbestosis, yaitu akibat dari menghirup serat-serat asbes. Jadi paru-paru ini kan terbentuk dari jaringan parut yang luas. Jadi asbestos ini merupakan serat silikat mineral dengan komposisi kimiawi. Jadi jika terhisap, maka serat asbes akan mengendap di dalam paru-paru manusia, sehingga menyebabkan penebalan pleura. Penebalan itu maksudnya penebalan cairan di paru-paru, kemudian jaringan paru-paru tersebut tidak dapat berkembang dan berkempis, jadi nggak bisa nafas secara normal gitu. Berat penyakit ini tergantung lama dan jumlah serat asbes yang terhirup oleh manusia tersebut. Gejalanya ini munculnya secara bertahap ya. Munculnya itu setelah terbentuk jaringan paru tersebut akibat menghirup asbes, kemudian paru-paru akan kehilangan elastisitasnya sebagai fungsi dalam bernafas. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Edwin Widodo. Untuk Edwin dipersilahkan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada TBC. TBC ini merupakan penyakit infeksi yang terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri bentuk badan tahan asam atau BTA. TBC ini menular melalui udara yang tercemar melalui kuman TBC, masuk melalui paru-paru, berkembang terutama pada orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Dapat menyebar juga melalui pembuluh darah, kelenjar getah bening, ke seluruh tubuh, tapi yang paling sering terkena yaitu paru-paru. Selanjutnya itu ada asifikasi. Asifikasi merupakan gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelamnya akibat alveolus terisi air. Pneumonia
Alveolus terisi cairan lendir atau limba keracunan CO dan HCN atau gangguan sistem sitokrom enzim pernapasan. Next. Dan selanjutnya ada emfisema. Emfisema yaitu merupakan penyakit yang hilangnya elastisitas alveolus atau volume paru-paru lebih besar dibandingkan orang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama karena asap rokok. Enzim TTT jadi penyebab kehilangan elastisitas paru-paru. Gejala yang diderita yaitu sesak napas dalam waktu lama dan tidak dapat disembuhkan dengan obat pelega biasa yang digunakan penderita sesak napas. Nafsu makan turun dan berat badan turun. Pencegahan dan solusi yang dilakukan yaitu hindari asap rokok dan berhenti merokok. Next. Dan selanjutnya ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan kanker yang tumbuh di jar paru-paru sebagai penyebab utama dari kanker paru-paru ini merupakan asap rokok atau zat beracun yang dihisap puluhan tahun, radiasi radioaktif, bahan kimia beracun, stres dan atau faktor keturunan. Gejala yang diderita yaitu batuk, sakit dada, sesak nafas, batuk berdarah, mudah lelah dan berat badan turun. Gejala umumnya baru terlihat apabila kanker ini sudah tumbuh besar atau telah menyebar luas di seluruh tubuh. Next. Selanjutnya ada asidosis yang merupakan penyakit karena kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan terganggu. Dan selanjutnya ada tuberkulosis yaitu penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh serangkaian bakteri Mycobacterium tuberculosis sehingga difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Next, ada rinitis. Rinitis ini merupakan gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus staphin. Juga bisa dikarenakan reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari, dan juga debu. Selanjutnya ada wajah adenoid yang merupakan pembengkakan kelenjar limfe pada sekitar krak dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Penderita biasanya lebih suka bernapas lewat mulut. Next, ada pleuritis yang merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura. Dan selanjutnya ada pharyngitis yang merupakan radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Next. Selanjutnya ada laryngitis yang merupakan gangguan pada sistem pernapasan yang terjadi pada radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi karena terlalu banyak merokok dan minum alkohol sehingga terlalu banyak serak. Selanjutnya ada pneumonia yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Pengobatan gangguan pernapasan. Yang pertama pengobatan tidak influenza. Untuk anak-anak dan orang dewasa, influenza adalah penyakit yang biasa sembuh sendiri dalam 1 minggu biasanya. Namun untuk orang-orang yang tidak sehat dan daya tahan tubuhnya yang sedang menurun, influenza bisa berakibat fatal, sehingga butuh pemeriksaan yang lebih lanjut ke dokter atau ke rumah sakit. Dan selanjutnya ada asma. Penyakit asma ini tidak dapat disembuhkan oleh obat-obatan yang ada saat ini. Obat-obatan yang ada saat ini yang berfungsi untuk menghilangkan gejala pada penyakit asma ini. Namun, dengan mengontrol penyakit asma, penderita penyakit asma ini bisa bebas dari gejala penyakit asma yang mengganggu, sehingga dapat menjalani aktivitas hidup sehari-hari. Oke, terima kasih Mas Edwin Widodo atas waktunya. Materi selanjutnya akan saya alihkan ke rekan saya yang bernama Rizky Amelia Hadi. Untuk Amel dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis biasanya diberikan obat-obatan seperti isoniazid dan rifampin sebagai pengobatan dasar bagi penderita TBC. Namun karena adanya kemungkinan resistensi dengan kedua obat tersebut, maka dokter akan memutuskan memberikan tambahan obat seperti pyrazinamide dan streptomycin sulfat atau ethambutol HCl sebagai satu kesatuan yang dikenal sebagai triple drug. Selanjutnya ada penyakit sinusitis. Dengan memberikan herbal pada sekitar hidung, pipi, dan kelopak mata, untuk sinusitis bersifat antibakteri dan antiseptik, sehingga dapat membunuh bakteri dan menyembuhkan infeksi pada rongga sinus.
Herbal oil tersebut juga membantu pengeluaran lendir pada rongga sinus sehingga melegakan saluran pernafasan melalui rongga hidung, atau juga dapat dilakukan dengan operasi penghilangan nanah. Selanjutnya ada penyakit rinitis. Dengan memberikan antihistamin kadang disertai dengan dekongestan, misalnya pseudoephedrine atau fenilpropanolamin untuk melegakan hidung tersumbat. Pemakaian dekongestan pada penderita tekanan darah tinggi harus diawasi secara ketat. Selanjutnya bisa juga diberikan obat semprot hidung natrium kromolin yang efeknya terbatas pada hidung dan tenggorokan bagian belakang. Jika pemberian antihistamin dan kromolin tidak dapat mengendalikan gejala-gejala tersebut, maka akan diberikan obat semprot kortikosteroid. Jika obat semprot kortikosteroid masih juga tidak mampu meringankan gejala, maka diberikan kortikosteroid per oral selama kurang dari 10 hari. Selanjutnya yaitu wajah adenoid. Wajah adenoid bisa disembuhkan dengan melakukan operasi pengambilan amandel. Selanjutnya ada penyakit pleuritis. Pleuritis disembuhkan dengan melakukan pengoperasian dengan cepat karena dapat mengakibatkan kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu penyakit faringitis. Untuk mengurangi nyeri tenggorokan, diberikan obat pereda nyeri atau analgesik, obat hisap atau berkumur dengan larutan garam hangat. Jika diduga penyebabnya adalah bakteri, maka akan diberikan antibiotik. Untuk mengatasi infeksi dan mencegah komplikasi, misalkan demam rematik, jika penyebabnya Streptococcus, diberikan tablet penisilin. Jika penderita memiliki alergi terhadap penisilin, bisa diganti dengan eritromisin atau antibiotik lainnya. Selanjutnya ada laringitis. Pengobatan pada infeksi oleh virus tergantung kepada gejalanya. Penderita sebaiknya mengistirahatkan pita suaranya dengan tidak bicara atau bicara dengan berbisik. Menghirup uap bisa meringankan gejala dan membantu penyembuhan daerah yang meradang. Jika penyebabnya adalah bakteri, maka harus diberikan antibiotik. Selanjutnya ada bronkitis. Penderita dewasa bisa diberikan aspirin atau acetaminophen. Kepada anak-anak sebaiknya hanya diberikan acetaminophen. Dianjurkan untuk beristirahat dan minum banyak cairan. Antibiotik diberikan kepada penderita yang gejalanya menunjukkan bahwa penyebabnya adalah infeksi bakteri, yang dahaknya berwarna kuning atau hijau, dan demamnya tetap tinggi, dan penderita yang sebelumnya memiliki penyakit paru-paru. Kepada penderita dewasa diberikan trimetoprim, sulfamethoxazole, tetrasilin, atau ampicillin. Selanjutnya penyakit kanker paru-paru. Dengan memberikan nutrisi dan suplemen dapat mengurangi gejala yang disebabkan oleh kanker paru. Vitamin D dan Fe sangat baik untuk diberikan oleh penderita penyakit kanker paru. Begitu pula dengan makanan antioksidan seperti blueberry, ceri, dan buah tomat. Tindakan operasi pembedahan mengangkat sel kanker, tindakan terapi radiasi, tindakan terapi kemoterapi, dan tindakan penyuntikan fotodinamik atau PTD. Selanjutnya ada penyakit asidosis. Pengobatan penyakit asidosis metabolik tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, diabetes dikendalikan dengan insulin atau keracunan diatasi dengan membuang bahan racun tersebut dari dalam darah. Kadang-kadang perlu dilakukan dialisa untuk mengobati overdosis atau keracunan yang berat. Asidosis metabolik juga bisa diobati secara langsung. Bila terjadi asidosis ringan, yang diperlukan hanya cairan intravena dan pengobatan terhadap penyebabnya. Bila terjadi asidosis berat, diberikan bikarbonat mungkin secara intravena, tetapi bikarbonat hanya memberikan kesembuhan sementara dan dapat membahayakan. Selanjutnya ada penyakit emfisema. Usaha untuk mengembangkan paru-paru adalah perlu, termasuk kemasukan satu strain pada jantung untuk mengapam darah kepada paru-paru. Dengan banyak memakan makanan yang mengandung vitamin C, rajin berolahraga, lari, atau jalan jauh supaya jantung memberikan oksigen yang banyak kepada paru-paru. Selanjutnya ada pneumonia. Dengan memberikan antibiotik, dan jika diagnosis pneumonia telah dibuat, obat antibiotik diperlukan walaupun kebanyakan pneumonia disebabkan oleh virus. Ini adalah karena sukar untuk membedakan di antara pneumonia virus dan pneumonia bakteria. Pneumonia virus tidak ada obat antivirus kecuali herpes dan varicella di mana asiklovir boleh digunakan. Drip intravena diperlukan jika pesakit tidak boleh minum. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 10 tentang materi patologi sistem respirasi. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.